Anda siapa? Nggak tahu pas, belum kenalan. Selamat sore, Pak. Ya, oke. Selamat sore. Suaranya sudah bisa Sore, Pak. keluar ya, sudah bisa terdengar. Sore, Pak. Sudah, Pak. Ya, Sudah, oke. Pak. Ya, Pak. Ya, tadi ada tes speakernya karena mic-nya ada sedikit nggak berfungsi, jadi ada sedikit kendala. Ya, jadi di pertemuan kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah termo ya, mata kuliah termodinamika. Sebelumnya yang untuk materi yang di minggu kemarin sudah bisa di-download ya di Edmodo. Ada kendala untuk proses downloadnya atau proses mengambil file e-booknya dari Edmodo. Ada. Ya, jadi termodinamika, mata kuliah termodinamika itu secara umumnya atau secara garis besarnya itu ya apa yang diceritakan di e-book tersebut. Jadi buku tersebut atau e-book yang dikirimkan kurang lebihnya termodinamika itu isinya menceritakan tentang itu. Lalu apa aplikasinya atau kegunaan dari termodinamika ya, nanti kita coba ceritakan. Nah, untuk tampilan di layarnya sudah keluar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi kita sedikit masuk ke sini ya, ke Edmodo. Mungkin kalau yang sudah pernah menggunakan atau memakai aplikasi Edmodo, tampilannya seperti ini. Jadi di minggu kemarin itu sudah dikirimkan atau di-upload mengenai e-book yang jadi ada e-book. Nah, e-book ini kalau yang pertama itu adalah Fundamental of Engineering Thermodynamics. Jadi buku ini menceritakan teori mendasar atau teori umum yang menjelaskan tentang termodinamik. Jadi termodinamika itu nanti ada penjelasan mengenai hukum termodinamika, 0, 1, 2 itu nanti Anda bisa baca atau melihat secara lebih komprehensif di buku Fundamental of Engineering Thermodynamics. Buku ini kalau misalkan pernah ke Gramedia atau ke penerbit toko buku, ini sudah ada bukunya. Cuman dia dialih bahasakan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah termodinamika, juga sama ya. Termodinamika kalau ini dituliskan Thermodynamic and Engineering Approach. Kalau yang tadi adalah fundamental. Fundamental itu artinya teori yang mendasari atau teori dasar dari termodinamika teknik. Kemudian kalau yang di sini di bagian ini Thermodynamic and Engineering Approach artinya buku ini menceritakan tentang pendekatan hukum termodinamika untuk aplikasi di bidang engineering. Jadi
ada mungkin ada sedikit perbedaan ya antara isi buku pertama dengan isi buku kedua, tapi ya secara dasarnya adalah kurang lebih sama. Tapi ada sedikit tambahan di bagian thermodynamic and engineering approach with student. Nah, untuk absen nanti di akhir perkuliah saya coba untuk absen kembali dengan memanggil satu-satu namanya. Ya, layarnya sudah berubah untuk tampilannya. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya. Jadi ini adalah termodinamika. Jadi termodinamika itu kalau diartikan atau direpresentasikan itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada proses yang namanya proses isobarik, kemudian ada proses isokorik, kemudian ada proses adiabatik. Kemudian di teori ini ada beberapa hal yang bisa dipergunakan ya, misalkan untuk kondisi tertentu kapan hal itu harus dibuat dalam kondisi iso, artinya isobarik artinya memiliki tekanan yang konstan. Jadi pada nilai tertentu, nilai tekanannya tidak mengalami perubahan, artinya kondisinya konstan. Kemudian untuk isokorik nilai volumenya itu bernilai konstan. Kalau yang tadi nilai tekanannya stabil, nilainya tekanannya misalkan kalau tekanannya 100, jadi dia akan memiliki tekanan tidak mengalami perubahan, nilainya 100 terus sampai kondisinya stabil. Kemudian di bagian ini isokorik nilai tekanannya volumenya yang konstan, jadi volumenya konstan tidak mengalami perubahan. Lalu di bagian yang lain adiabatik. Nah, perbedaannya kalau yang di bagian isobarik, isokorik dan adiabatik ini memiliki kondisi isolasi. Jadi di bagian dindingnya, katakanlah ini misalnya ini silinder atau tabung, dindingnya itu dilakukan pengisolasian. Jadi yang dimaksud dengan isolasi itu tidak ada panas yang keluar dari sistem, kemudian tidak ada juga panas yang masuk dari lingkungan ke sistem. Jadi panas tersebut diisolasikan, artinya tidak ada pertukaran panas. Lalu bagaimana grafiknya? Grafiknya antara hubungan dengan nilai P dan V. Jadi P ini adalah tekanan, kemudian V ini adalah volume. Jadi pada saat volumenya kecil, volumenya segini, misalnya kalau ini dikasih titik, ini volumenya katakanlah misalnya ini 10, tetapi memiliki tekanan yang tinggi, misalnya tekanannya 100. Jadi tekanannya kecil, tetapi memiliki volumenya kecil, tapi memiliki tekanan yang tinggi. Kemudian ketika volumenya membesar atau volumenya meningkat, tekanannya menjadi berkurang. Itulah kondisi adiabatik. Jadi nanti bisa dilihat secara sederhananya penjelasannya
atau perbedaan dari kondisi isobarik, isokorik, dan adiabatik. Ya, ini adalah URL atau website yang bisa dipergunakan untuk mendownload jurnal atau literatur ya. Jadi nanti coba saja dimasuk ke dalam website ini. Di website ini adalah www.simagujr.com, ya mudah sekali penggunaannya. Jadi ketik saja di internet atau di Google, di Google URL-nya diketik https://www.simagujr.com. Kemudian nanti akan keluar tampilan atau website dari SimaguJR yang menjelaskan berbagai macam alamat atau URL atau link dari publisher jurnal. Jadi dari semua negara ya. Jadi tidak hanya ada di Indonesia, tapi ada dari Amerika, dari Kanada, kemudian dari Prancis, dari Inggris, Jepang, Jerman, dan sampai Zimbabwe juga ada di situ. Lalu di bagian ini adalah URL untuk mengakses jurnal, bisa dilakukan di website ini dengan alamatnya https://DOAJ. DOAJ ini merupakan singkatan dari Directory Open Access Journal.org. Jadi nanti coba saja ketik di website di internet doaj.org. Kemudian setelah masuk ke website tersebut, nanti coba diklik, nanti akan keluar jurnal yang ingin dipilih. Misalkan ingin mencari keywordnya atau kata kuncinya, katakanlah misalkan thermodynamic atau proses perpindahan panas, atau kata kuncinya adalah heat transfer. Nanti akan keluar berbagai macam literatur atau artikel jurnal yang bisa diakses secara open. Artinya open access itu secara terbuka, tidak melakukan pembelian atau membeli dari artikel tersebut, diakses secara free. Lalu ini adalah Books Google. Kalau yang sudah pernah masuk ke website ini atau masuk ke URL ini, https://books.google.co.id. Jadi di bagian ini Anda bisa melakukan atau mencari berbagai macam buku ya, buku tidak hanya buku teknik ya, jadi ada buku bidang yang lain seperti buku ekonomi, buku fakultas hukum. Tapi kalau misalnya karena kuliahnya di fakultas engineering, ya Anda bisa melakukan download atau bisa membaca e-book atau buku tersebut secara online. Jadi di https://books.google.co.id. Jadi bukunya cukup banyak ya, tidak hanya berbahasa Inggris, tapi juga ada bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya ingin mencari buku yang berbahasa Indonesia seperti termodinamika, coba saja masuk ke website ini. Nanti akan keluar buku yang berbahasa Indonesia ini, versi alih bahasa atau versi berbahasa Indonesia di books.google.co.id. Kemudian ada lagi yang URL ini adalah scholar.google.com, https://scholargoogle.com. Ini fungsinya untuk mendownload jurnal. Jadi jurnal kalau yang tadi ini sama, Simago DOAJ itu adalah untuk mencari literatur jurnal. Kemudian Google Scholar atau Scholar Google ini juga bisa digunakan untuk mencari literatur jurnal. Karena bagian ini di bagian penulisan karya ilmiah atau tulisan ilmiah itu yang dilakukan atau yang dijadikan rujukan atau referensi itu adalah yang berasal dari jurnal atau dari buku ya. Jadi dari buku yang sudah memiliki ISSN atau ISBN,
atau dari jurnal. Kenapa tidak bisa menggunakan dari sumber dari WordPress atau dari Blogspot atau dari Twitter atau Facebook atau Instagram dan lain sebagainya? Karena kalau di bagian itu misalnya Instagram atau Facebook, artinya semua orang bisa melakukan atau menulis di situ dengan background yang yang bermacam-macam. Artinya bukan dari bidang engineering atau bukan dari teknik, dia juga bisa menulis di situ. Artinya itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, kalau di bagian ini di jurnal atau di buku itu untuk bisa masuk terbit atau bisa dipublikasikan itu harus melewati atau melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada seleksi review dari jurnal yang disubmit. Sebelum diterbitkan dia harus direview dulu oleh editornya atau reviewernya, apakah jurnal ini layak atau sesuai atau sudah bisa dipertanggungjawabkan untuk dipublikasikan, karena itu nanti akan dijadikan acuan atau referensi ilmiah untuk penulisan karya ilmiah. Yang dimaksud dengan penulisan karya ilmiah itu nanti pada saat Anda di semester akhir atau di semester 8 atau semester 7 mau ke 8 itu nanti Anda akan membuat proposal. Ada proposal skripsi, kemudian skripsinya. Jadi setelah proposal skripsi tersebut diseminarkan, lalu membuat skripsi. Nah, skripsi tersebut juga diseminarkan untuk dipublikasikan. Jadi ini adalah guidance-nya atau URL yang bisa dipergunakan untuk mendownload berbagai macam artikel ilmiah. Ya, oke. Ini adalah komponen penilaian untuk termodinamika. Ya, sebelumnya ada yang pernah mendengar atau mengerti atau mengetahui apa itu termodinamika? Ada yang sudah kalau sudah mendownload atau sudah membaca, kira-kira apa itu arti dari termodinamika? Saya izin menjawab, Pak. Ya. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang membahas tentang hubungan antara panas atau kalor dan usaha yang dilakukan oleh kalor tersebut. Ya, jadi termodinamika itu sesuai dengan namanya, diambil dari kata termo, itu artinya thermal ya. Thermal, kemudian ada kata dinamika. Dinamika itu gerakan atau kinetik. Jadi gerakan tersebut atau pergerakan tersebut disebabkan atau ditimbulkan oleh nilai thermal atau nilai kalor yang dimiliki. Nah, di bagian ini adalah aplikasinya atau salah satu contohnya. Ini hanya salah satu contoh. Sebenarnya contohnya banyak sekali untuk termodinamik itu. Jadi termodinamika itu segala sesuatu yang berhubungan dengan perpindahan panas atau ada berhubungan dengan thermal, ya dia pasti berhubungan dengan masalah termodinamikanya. Ini adalah lokomotif. Kalau dilihat di gambar, di situ ada lokomotif. Bagaimana lokomotif atau kereta tersebut bisa berjalan. Jadi kereta tersebut, kalau yang sekarang kan KRL ya, kereta listrik. Kalau yang terdahulu atau sebelumnya itu lokomotif atau kereta api itu menggunakan bahan bakar batu bara atau menggunakan mesin diesel. Nah, mesin diesel ini bisa bergerak atau bisa menghasilkan gerakan atau bisa menggerakkan roda dari kereta tersebut. Itu adalah disebabkan nilai
termal sehingga dia bisa menggerakkan putaran. Contoh lain di bagian lain ada kalau ini ada di darat, yang ini kalau melihat tampilan gambarnya di laut ya, yang satu di darat, yang satu di laut. Ini adalah kapal api ya, tapi yang berada di laut. Jadi kapal tersebut bergerak digerakkan oleh proses termal sehingga dia bisa, kalau yang sebelumnya kapal itu kan ada yang didesain atau dirancang hanya menggunakan layar dikembangkan, cuman yang menjadi kendala adalah harus menunggu kapan angin darat berhembus ke laut dan kapan waktunya angin laut berhembus ke darat. Itulah yang dirasakan atau harus dilakukan ketika menggunakan kapal yang memiliki layar. Tetapi kalau di bagian ini, kapal yang tanpa layar, itu bisa diarahkan kemana saja gerakan kapal tersebut. Jadi tidak dipengaruhi oleh layar dari kapal tersebut. Kemudian contoh lain dari proses termal adalah ada alat pendingin. Kalau dilihat di bagian di sini ada komponen mikroelektronik ya, jadi ada chip, kemudian ada prosesor. Kalau di komputer itu ada heatsink ya, atau ada prosesor komputer. Itu bagaimana melakukan proses pendinginannya atau memberikan udara dingin atau nilai yang bisa menurunkan temperatur. Inilah yang dilakukan di bidang tersebut. Jadi termodinamika tersebut bisa tidak hanya berguna untuk menggerakkan sesuatu, artinya kalau di sini kan ada yang bagian yang bergerak. Nah, kalau di bagian di sini adalah ada bagian objek atau rangkaian tertentu yang didinginkan dengan cara termodinamika, dengan cara proses pendinginan menggunakan prinsip perpindahan panas. Lalu yang perlu dipahami di bagian ini, pada saat melakukan analisa itu ada dua pengertian, ada yang namanya sistem, kemudian ada lingkungan. Jadi pada saat ingin melakukan analisa atau ingin melakukan perhitungan, itu harus memahami terlebih dahulu bagian apa yang didefinisikan sebagai sistem, kemudian bagian apa yang diartikan atau didefinisikan sebagai lingkungan. Nanti di slide berikutnya kita coba pelajari atau pahami apa yang dimaksud dengan sistem dan lingkungan. Kemudian perbedaan antara sistem dan lingkungan itu bagaimana, lalu apa yang membatasi antara sistem dan lingkungan. Nanti bisa dilihat di slide selanjutnya. Ya, jadi sesuai dengan yang tadi yang ditanyakan, apa yang dimaksud dengan termodinamika, ya kurang lebihnya sesuai dengan katanya, termodinamika merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas hubungan antara panas. Jadi ada panas yang dialirkan atau panas yang diberikan, sehingga panas tersebut menghasilkan kerja. Nah, jadi kalau dilihat ilustrasi, nanti kita akan coba pahami atau pelajari bagaimana panas tersebut bisa menghasilkan kerja. Jadi energi panas atau energi nilai kalor yang diberikan itu bisa menggerakkan benda atau bisa menghasilkan kerja. Lalu bagaimana caranya? Nanti kita coba lihat di slide selanjutnya. Nah, panas dan kerja ini menyebabkan perubahan zat. Sebagai contoh, misalkan air atau air mineral ya, atau air minum ya, wujudnya berupa cairan. Tapi ketika dipanaskan itu bisa berubah menjadi uap atau uap air. Jadi dia bisa merubah perubahan dari fase atau dari wujud dari
zat tersebut. Lalu apabila suatu zat atau benda diberi panas, maka suhunya dinaikkan sehingga terjadilah perubahan. Jadi sesuai dengan artinya termodinamika itu bisa merubah fase, bisa merubah wujud dari zat yang diberikan. Jadi yang misalkan untuk cairan ketika dipanaskan dengan temperatur yang cukup tinggi, maka cairan tersebut akan berubah fasenya menjadi fase uap atau fase gas. Contoh lain misalkan padat misalkan lilin itu atau benda lilin atau lilin misalkan lilin ketika dipanaskan dengan temperatur tertentu dia akan berubah menjadi cairan, berubah menjadi cair. Yang awalnya zatnya itu berbentuk padat, berupa padatan, kemudian dipanaskan pada temperatur tertentu, dia akan berubah menjadi cairan. Ya, hal ini juga terjadi pada material logam. Jadi kalau logam tersebut, ya walaupun dia keras, bentuknya atau kondisinya itu, materialnya logam, ketika dipanaskan pada temperatur yang tinggi sampai 7.000 atau sampai 700 atau sampai 8 atau sampai 1.000 derajat Celcius, yang awalnya berbentuk padatan bisa berubah menjadi lelehan atau bahkan bisa menjadi mencair. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Maaf. Ini Zoom meetingnya tinggal 2 menit lagi, Pak. Kenapa? Ya, Zoom meetingnya tinggal 2 menit lagi. Oh, ya. Nanti kita sambung lagi di URL yang sama ya, di link yang sama tadi. Baik, Pak. Ya. Ya. Yang berikutnya adalah jadi yang dialirkan di bagian ini umumnya adalah yang dialirkan adalah nilai kalor atau nilai panasnya. Jadi umumnya terdapat suatu pengaliran panas dan bekerjanya suatu gaya yang mengalami perpindahan. Jadi dengan adanya panas yang berpindah atau panas yang mengalir itu menghasilkan gaya atau menghasilkan kerja yang mengalami perpindahannya. Sama contohnya bisa dilihat seperti lokomotif tadi, bagaimana proses kereta api atau lokomotif tersebut bisa berjalan di atas rel. Itu ada proses pemanasan dari nilai panas yang tinggi di bagian ruang pembakaran sehingga dia bisa menggerakkan piston, dan piston terhubung dengan roda sehingga roda bisa berputar dan seterusnya. Itulah yang dipergunakan nilai kalor tersebut untuk menggerakkan objek atau benda tertentu. Lalu di bagian ini, nah ini adalah prinsip dasar atau prinsip umum dari termodinamika. Kalau diringkas atau dirangkum secara umum ya, dapat dirangkum dalam